Pemirsa, pandemi COVID-19 diprediksi masih akan berlangsung lama sampai nantinya vaksin antivirus ini ditemukan. Untuk itu masyarakat diharapkan untuk bisa hidup berdampingan dengan virus ini selama pandemi ini masih berlangsung. Tidak hanya berdampak bagi kesehatan, namun pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi ekonomi secara global. Untuk itu berbagai negara termasuk Indonesia melakukan berbagai cara, salah satu yang dilakukan adalah dengan adaptasi kebiasaan baru. Lantas bagaimana pelaksanaan dari adaptasi kebiasaan baru di Indonesia? Kita akan membahasnya pagi ini bersama dengan Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Rizkyana S. Putra. Selamat pagi, Pak Rizky. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Pak Rizky, saya mau langsung saja, Pak. Kalau kita membahas terkait dengan adaptasi kebiasaan baru ini, sebenarnya nafasnya sama dengan new normal selama ini yang digaungkan, banyak sekali diperbincangkan di media. Tapi sejauh ini pelaksanaannya, evaluasinya seperti apa, Pak? Kalau kita lihat bahkan angkanya pun sampai kemarin masih secara nasional 89.000, artinya masih terus menunjukkan peningkatan. Apakah ada hubungannya, Pak, dengan ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang kita melihat apapun yang kita lakukan, kegiatan produktivitas yang kita lakukan, protokol kesehatan harus secara disiplin, harus secara kesadaran sendiri untuk melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Nah, angka yang meningkat tersebut menunjukkan bahwa kita masih perlu meningkatkan kesadaran kita untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan di setiap upaya-upaya ekonomi, upaya-upaya produktivitas keseharian kita yang kita lakukan. Begitu, Pak Jason. Oke, nafas dari adaptasi kebiasaan baru ini kan sebenarnya yang kita tahu adalah bagaimana masyarakat bisa beraktivitas namun dengan protokol kesehatan yang ketat, begitu Pak. Tapi kalau saya melihat tadi, bahkan saya observasi selama perjalanan saya menuju ke studio Metro TV ini, masih ada beberapa ditemukan masyarakat yang keluar tanpa menggunakan masker. Bisa dijelaskan lagi, Pak, apa maksudnya dari adaptasi kebiasaan baru ini, Pak? Ya, adaptasi kebiasaan baru itu sebetulnya tidak terlalu sulit kalau kita mau mempunyai kesadaran untuk melakukan itu. Ya, kita sudah kenal semua bagaimana kita menjaga jarak, artinya kita harus menghindari kerumunan, kita harus menghindari gerombolan-gerombolan yang kira-kira bisa mudah tertular. Kemudian yang kedua, memakai masker. Saya bilang memakai masker ya, artinya memakai masker itu harus tahu maskernya, harus tahu bagaimana cara memakainya yang benar. Kemudian yang ketiga, kita harus sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Sebetulnya coronavirus itu kan bisa dihilangkan dengan mudah kalau kita melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Kita mau ke mall, kita mau sekolah, kita mau ke tempat kita bekerja, kita mau ke tempat apapun yang kita lakukan, maka kalau kita melakukan hal yang semacam itu, kita bisa terhindar dari infeksi virus dan kita bisa menghindari menginfeksi orang lain. Jadi kalau kita melihat masih ada yang kurang peduli dengan pelaksanaan ini, maka tugas kita bersama menyadarkan mereka untuk melaksanakan hal yang semacam itu. Menghindari tertular dan menghindari menularkan pada orang lain. Ini yang penting. Kalau semua orang sudah melakukan semacam ini, maka tidak diperlukan lagi TNI, tidak perlukan lagi Polri yang harus bekerja ekstra keras yang mengawasin, tapi kita semua membutuhkan perilaku yang sehat ini kita laksanakan sehari-hari untuk mencegah terjadinya penambahan prevalensi dari COVID-19 ini. Demikian Pak Jason. Ya, Pak Rizky, yang sadar memang sudah banyak, tapi yang belum sadar pun atau masih cuek pun juga masih ada, Pak Rizky. Nah, ini bagaimana masyarakat harus berdampingan atau melakukan kegiatan adaptasi kebiasaan baru ini harus seperti apa memandangnya, Pak Rizky? Ya. Nah, sekarang kita berhadapan dengan satu situasi yang harus kita sikapi dengan bijak. Bagaimana yang selama ini kita bicarakan tentang COVID, tentang prevalensi itu bisa searah, bisa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Kalau kita mau disiplin dengan masalah perilaku sehat yang kita lakukan, maka apapun yang kita lakukan, upaya kegiatan yang kita lakukan akan bisa lebih terlindungi. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman bisa merasakan bagaimana kita harus berangkat ke mall misalnya membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari begitu. Tapi kalau kita semua sadar sekali lagi menggunakan protokol-protokol kesehatan yang ada, maka kita juga bisa melakukan perlindungan terhadap diri kita dan diri orang lain.
Ini yang kita paksakan untuk bisa kita lakukan oleh diri kita sendiri. Problemnya adalah bagaimana kita meregulasi diri kita sendiri. Ya, kemudian kalau sudah ada motivasi, tentu harus ada supporting group, ya, ada kelompok-kelompok pendamping yang bisa memfasilitasi supaya hal tersebut secara disiplin dilaksanakan. Apakah bentuknya regulasi, apakah bentuknya suatu punishment begitu, ataukah suatu kebiasaan norma baru yang harus diterapkan, maka itu akan menjadi adaptasi kita terhadap situasi yang baru. Kita bersikap fight terhadap COVID-19, tapi juga peace, ya, berdamai, hidup bersama, tapi juga bisa melindungi diri supaya COVID ini tidak semakin tambah banyak menembus angka-angka yang sebetulnya bisa kita hindari. Begitu Pak Jason. Ya, yang menarik yang Bapak katakan barusan bahwa tidak hanya supporting group yang penting, tapi juga harus ada law enforcement-nya atau penegakan hukumnya seperti apa. Ini apakah akan dikembalikan ke daerah masing-masing dan bagaimana pelaksanaannya kita akan bahas. Pak Rizky usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Didukung oleh apakah kehidupan kita saat ini berubah? Adaptasi kebiasaan baru mengingatkan kita bahwa COVID-19 masih mengancam. Adaptasi kebiasaan baru merupakan langkah penyesuaian yang harus dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat, tetaplah menjaga kesehatan sendiri, menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan lingkungan, karena ini dunia kita. Adaptasi kebiasaan baru mengharuskan kita tetap waspada. didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau kembali lagi ke Pak Rizky. Pak, membahas terkait law enforcement. Penggunaan masker ini yang menjadi esensial. Kalau kita tadi lihat di program headline news pukul 10 misalnya, ada gerakan Depok bermasker. Di DKI sendiri juga sudah memberlakukan denda bagi orang yang keluar rumah tidak menggunakan masker. Ini seperti apa sih Pak aplikasinya di lapangan, Pak? Terima kasih. Jadi memang saya kira dalam waktu dekat kita akan menerapkan edukasi yang bersifat keras begitu, supaya kita bisa minta kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Di sisi yang lain, selain regulasi, juga tentu kita bicara tentang norma, kita bicara tentang kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tentunya akan melihat kalau dalam suatu situasi seperti sekarang itu, orang yang tidak menggunakan masker dengan cara yang benar, itu menjadi orang yang aneh begitu. Ya, justru yang diterima oleh masyarakat itu adalah apabila orang mempunyai kebiasaan menggunakan masker dengan cara yang benar, dengan menggunakan pilihan masker yang benar juga. Ini yang kita akan terapkan sehingga bukan hanya regulasi dari sisi pemerintah saja, tapi juga timbul kesadaran dari masyarakat. Inilah yang kita bangun bagaimana sesuai dengan Perpres nomor 19 tahun 2020, di mana kebijakan strategi sesuai dengan arahan Pak Presiden adalah bagaimana membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Gitu Mas, jadi ada dua sisi yang kita lakukan. Dari pemerintah juga dari kesadaran dari masyarakat maupun individunya. Mas Jason. Oke, Pak Rizky, kalau kita melihat kembali di awal-awal Maret saat kasus 01 itu terjadi, kemudian penggunaan masker ini sebenarnya direkomendasikan untuk orang yang sakit begitu. Tapi makin ke sini urgensinya semakin naik lagi. Artinya semua orang sudah harus pakai masker, mau itu sakit maupun itu orangnya sehat. Karena kita lihat ada orang tanpa gejala ini juga sudah banyak begitu, Pak. Seberapa penting penggunaan masker ini untuk bisa melindungi sebenarnya? Terima kasih. Saya akan berbicara investasi ekonomi, bukan hanya masalah kesehatan. Sekarang kalau mau bicara investasi ekonomi, sehat itu adalah yang paling menjanjikan untuk membangun masa depan. Nah, sekarang kalau kita bicara bagaimana tetap sehat, sementara kegiatan yang produktif itu kita lakukan, maka kegiatan yang kita lakukan tapi juga dengan melaksanakan protokol kesehatan. Nah, berbicara tentang protokol kesehatan, tentang masker tadi, pada intinya ada 3 kelompok masker begitu ya. Yang pertama tentu yang dipakai oleh tenaga-tenaga medis yang kita kenal sebagai masker N95. Ini sangat ketat dan saya kira khusus
diciptakan untuk teman-teman sejawat saya yang bekerja di rumah sakit dengan risiko tinggi. Kita menggunakan masker N95. Yang kedua adalah masker bedah yang saya kira teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian sudah kenal yang modelnya semacam ini. Cuman saya kira kita harus tahu kapan kita menggunakan masker yang semacam ini. Ya, nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang nomor 3 adalah penggunaan daripada masker kain. Masker kain ini bisa digunakan oleh teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang beraktivitas di luar rumah, tapi dengan memperhatikan bagaimana masker kain yang kita pilih itu mempunyai 3 lapis, ya, sehingga minimal itu bisa menghindari droplet ataupun percikan liur, percikan ludah kita atau percikan cairan kita yang keluar daripada pengguna masker tersebut, sehingga kita bisa menghindari dari terkontak dengan saudara-saudara kita atau teman-teman kita di luaran begitu ya. Jadi melindungi dari diri sendiri untuk menularkan pada orang lain. Ini yang masker kain. Nah, saya akan kembali sedikit ke masker bedah yang sering kita lihat. Jadi sekali lagi mungkin ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Kita sering membeli semacam ini, tapi lupa bahwa ini adalah masker yang bisa digunakan dengan cara yang benar. Ya, memakainya adalah selalu menggunakan pengait yang ada di kiri dan kanan. Lihat ada tulisannya di atas. Kalau tulisannya di atas semacam ini harus mengarah di atas, jangan terbalik. Kalau terbalik nanti jadi tidak cocok lagi yang kita gunakan sehingga ada sela. Ya, di antara hidung dan masker tersebut. Nah, setelah kita menggunakan masker ini, begitu dipakaikan di kiri dan kanan, kemudian kita pepetkan hidung kita dengan pemakaian yang di atas, kemudian kita tarik ke bawah, di sisi yang bawah, maka akan menutup sebagian daripada dagu kita. Ini akan menutup keseluruhan daripada hidung maupun mulut kita. Nah, kalau dalam kita memakai masker ini, kemudian kita mau minum, kita mau makan, maka sekali lagi saya ingatkan untuk tidak menyentuh bagian tengah. Ya, kita melepaskannya adalah di bagian tepi, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa menaruh masker tersebut di dalam selembar kertas gitu yang kita lipat menjadi 2 semacam ini, kemudian kita taruh di tengah ya, tanpa menyentuh yang di bagian tengah, cukup di bagian tepinya saja. Ya, kemudian nanti setelah selesai makan dan minum kita bisa menggunakan lagi dengan tidak menyentuh bagian tengahnya, tapi cukup tepinya, kemudian kita pakai lagi. Masker yang hijau ini adalah masker sekali dipakai, kemudian hilang. Kemudian kita buang di tempat sampah yang tertutup. Nah, kalau kita bicara tadi yang pilihan ketiga, di mana masyarakat bisa menggunakan masker kain, pilih yang 3 lapis kain, begitu. Kemudian gunakan tidak lebih dari 4 jam. Ya, ini untuk melindungi kita menularkan pada orang lain, begitu. Nah, masker yang 4 jam ini kalau sudah basah harus segera dicuci dan nanti dikeringkan, kemudian dipanas bisa kita gunakan lagi berikutnya. Ya, jadi inilah yang kita pakai Pak Jason dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. N95 itu untuk tenaga medis, yang masker ini bisa digunakan tenaga medis ataupun kita yang sedang sakit. Kemudian yang masker kain pilih yang 3 lapis, tapi durasinya cuma 4 jam ya. Habis itu kita ganti dengan masker yang lain. Gitu Mas Jason. Ya, artinya cara pemakaian masker pun di sini menjadi kunci penting begitu Pak. Nanti saya akan tanya lebih detail lagi di segmen berikutnya Pak, bagaimana dengan regulasi, bagaimana dengan payung hukum dari pelaksanaan kebiasaan baru ini dan aplikasinya seperti apa, kita akan bahas. Pak Rizky usai jeda, pemirsa yang kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Didukung oleh Apakah kehidupan kita saat ini berubah? Adaptasi kebiasaan baru mengingatkan kita bahwa COVID-19 masih mengancam. Adaptasi kebiasaan baru merupakan langkah penyesuaian yang harus dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat, tetaplah menjaga kesehatan sendiri, menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan lingkungan, karena ini dunia kita. Adaptasi kebiasaan baru mengharuskan kita tetap waspada.
didukung oleh Anda masih bersama kami dan masih membahas terkait adaptasi kebiasaan baru di Indonesia, seberapa sukses dan bagaimana masyarakat harus mengaplikasikannya. Saya mau tanya lagi ke Pak Rizky. Pak, tentu untuk mengaplikasikan kebiasaan baru ini butuh pembiasaan, butuh edukasi dan sosialisasi. Ini seperti apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk supaya adaptasi kebiasaan baru ini benar-benar dijalankan di masyarakat? Ya, yang pertama kan regulasi, tadi yang saya katakan, regulasi apa yang bisa mendasari hal ini. Tadi Perpres 19 tahun 2020 Pak Presiden sudah menyampaikan arahannya, kemudian Pak Menteri sudah menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 382 tentang bagaimana protokol kesehatan di tempat kerja, di fasilitas umum, begitu sudah dijelaskan di sana. Kemudian diikuti dengan SK dari surat keputusan bersama dari 4 menteri, ya, dari Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, dan dari Menteri Kesehatan, begitu. Bagaimana mengoperasionalkan protokol kesehatan di sarana pendidikan, termasuk di pesantren semacam itu. Kemudian nanti saya kira akan segera terbit bagaimana di olahraga, kemudian bagaimana di tempat wisata, bagaimana tempat-tempat lain. Saya kira dalam waktu yang dekat ini akan segera muncul surat keputusan menteri ataupun surat edaran menteri yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kita melihat bagaimana edukasi ini dilakukan di masyarakat. Kami sudah ada pedoman bagaimana pemberdayaan masyarakat di tingkat RT RW. Ini sebagai supporting group, sebagai lingkungan yang mendukung hal perubahan dari individunya. Kemudian kita juga melakukan edukasi juga kepada individu-individu di tingkat keluarga melalui penggerakan daripada kelompok komunitas di masyarakat, dari organisasi masyarakat maupun dari dunia usaha. Ini adalah suatu pembudayaan, suatu nilai yang kita biasakan di masyarakat, sehingga masyarakat akan terbiasa dengan adaptasi kebiasaan-kebiasaan baru yang kita harapkan. Jadi sekali lagi di sini ada persuasi, juga ada regulasi yang minta kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Mas Josan dan Bapak Ibu sekalian, tentu sekarang sudah bisa melihat bagaimana layanan-layanan makanan itu sendiri sudah menyebutkan di dalam packagingnya, di dalam kemasannya, bahwa layanan tersebut dilayani oleh seorang yang suhunya sekian, begitu ya. Kemudian sudah melakukan cuci tangan pakai sabun dan sudah menggunakan masker. Ini adalah satu layanan makanan yang dilantarkan sampai ke rumah, tapi sudah memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Layanan yang tidak melaksanakan semacam itu, pada saatnya nanti tidak akan dilayani lagi. Mas Jason, kita dengan kondisi yang COVID ini menyadari bahwa COVID ini luar biasa. Dia merubah pola hidup kita, dia merubah pola kerja kita. Nah, kalau pola pergaulannya berubah, jangan-jangan nanti peradaban kita juga berubah nih dengan adanya kebiasaan-kebiasaan baru semacam ini. Inilah yang kita harus sikapi supaya ke arah yang benar, peradaban yang baru yang menuju Indonesia maju yang hebat begitu. Terima kasih Mas Jason. Ya, Pak, selain sektor-sektor yang Bapak sebutkan tadi yang sudah melakukan sejumlah protokol kesehatan, saya mau mengerucut lagi, lebih spesifik lagi terkait dengan kalangan para pekerja dan mereka yang bergerak di bidang industri. Ternyata menurut data, pergerakan mereka di masa adaptasi kebiasaan baru ini cukup tinggi, Pak, dan cukup beresiko. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk benar-benar memastikan protokol kesehatan di sejumlah industri dan perkantoran ini tetap berjalan, Pak? Terima kasih. Jadi kalau kita melihat kebiasaan di tempat-tempat industri, di industri garment misalnya yang sangat banyak pekerjanya, maka hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan itu dimasukkan dalam regulasi. Jadi misalnya begini, orang yang mau masuk ke tempat kerjanya maka harus ditapis, ya, harus ada penapisan sejak dari penggunaan dari masker, cuci tangan, kemudian pemeriksaan suhu tubuh begitu, sampai kepada kebiasaan di tempat kerjanya. Nah, tentu regulasi-regulasi ini harus diikuti dengan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah, sehingga bagi perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan semacam ini ada sistem peringatan dininya, kemudian ada sistem punishment-nya apabila tidak melaksanakan hal yang semacam ini. Kita semua tidak berkeinginan ada klaster-klaster baru, baik itu dari pemerintah
baik itu klaster daripada perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba muncul oleh karena hal-hal yang sebetulnya bisa kita cegah. Gitu Mas Jason. Ya, Pak Rizky, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat karena mengingat pandemi ini diprediksi masih akan berlangsung lama, vaksin antivirusnya juga masih dalam proses penelitian. Apa yang ingin disampaikan agar masyarakat bisa beraktivitas namun tetap aman dari COVID-19, Pak? Mari kita tanggulangi COVID-19 melalui peningkatan produktivitas kita. Caranya gimana? Ada 5 tadi yang saya sebutkan. 1 adalah cuci tangan pakai sabun, 2 masker, 3 jaga jarak, yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana kita mengendalikan diri dalam bekerja, dalam istirahat, dan mengendalikan stres. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan gizi yang seimbang sehingga imunitas kita meningkat. Belum ada vaksin, tapi kalau imunitas kita meningkat, maka kita insya Allah bisa menghindari COVID-19 ini. Demikian Pak Jason. Ya, tentunya ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, stakeholder terkait, tidak hanya dari pemerintah saja, namun juga dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi juga dari masyarakat agar kasus COVID-19 di Indonesia ini bisa segera tertangani. Sekali lagi, terima kasih Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Rizkyana S. Putra, telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar kesehatan, Anda bisa menghubungi hotline 119 dengan extension 9, atau Anda juga bisa menghubungi Halo Kemenkes, diawali dengan kode wilayah 021, kemudian diikuti 1500567, atau juga Anda bisa pantau informasi di media sosial resmi di Twitter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di @kemenkesri. Apakah kehidupan kita saat ini berubah? Adaptasi kebiasaan baru mengingatkan kita bahwa COVID-19 masih mengancam. Adaptasi kebiasaan baru merupakan langkah penyesuaian yang harus dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat, tetaplah menjaga kesehatan sendiri, menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan lingkungan, karena ini dunia kita. Adaptasi kebiasaan baru mengharuskan kita tetap waspada.